Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat tersebut maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita semua adalah pemimpin dalam rumah tangga. Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya. Begitu juga dengan seorang istri, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Sehingga kita memiliki kewajiban untuk menjaga orang-orang yang ada di bawah dari naungan kita atau yang di bawah dari tanggungan kita. Yang mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, maka jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api-api neraka. Terutama bagi anak-anak kita, kita harus jaga mereka. Maka di antara ternyata disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarganya dari api neraka tersebut, terkadang ternyata terjadi di dalam keluarganya ada pembangkangan dari anak-anaknya. Anak-anaknya sudah mulai bisa membantahnya, kemudian menghinakannya dan yang lainnya. Ternyata di antara faktor yang membuat anak itu seperti apa yang kita sebutkan tadi, di antaranya karena orang tua itu jauh dari ilmu agama atau dari agama. Karena kita ketika mendidik anak kita itu harus tahu apa yang harus kita lakukan dari amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah memerintahkan mereka sholat kalau mereka sudah umur 7 tahun, dan kemudian bersabar dengan hal tersebut, terus ajarkan dia kebaikan sehingga kita akan mendapatkan pahala jariyah yang amalan atau pahala tersebut akan terus mengalir selama-lamanya. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian diantaranya disebutkan harus melihat dia berkawan atau dia berteman dengan siapa. Apalagi sekarang kita lihat kondisi-kondisi yang luar biasa sekali. Ada orang yang lagi berkawan dengan orang yang suka mencaci maki, mengatakan kata-kata kotor. Dia pulang ke rumah, yang awalnya tidak pernah melakukan hal tersebut, dia melakukan hal tersebut. Kemudian juga didikan kita yang terlalu keras kepada anak kita. Dan ini yang kita sebutkan, bahwasanya kita sebagai orang yang menjadi pemimpin yang merawat dan menjaga anak kita itu butuh untuk pelajaran agama. Walaupun mungkin kita tidak belajar dengan semua yang harus dipelajari di pondok pesantren atau yang lainnya, maka pelajari apa yang diwajibkan oleh Allah dari sholat, dari adab-adab, dari ilmu-ilmu yang lainnya yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan kita duduk pada sore hari yang berbarokah ini untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab
yaitu kumpulan adab Islami atau etika seorang muslim sehari-hari yang hendaknya dia miliki, dan ini adalah suatu keberkahan bisa belajar ilmu untuk memperbaiki diri kita dan untuk kita ajarkan kepada anak-anak dan generasi yang akan datang dari keturunan kita. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita. Pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini masih membahas yaitu bab yang ke-8 tentang adab-adab berbicara. Ternyata berbicara ada adab-adabnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita banyak orang yang masuk neraka itu gara-gara dia berbicara. Dia tidak memikirkan akibat yang dia ucapkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita khususnya. Ada orang-orang atau ada perempuan, atau bahkan beliau mengatakan fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku melihat penghuni dari neraka itu yang banyak penghuninya adalah perempuan. Kenapa? Karena dia tidak menjaga di antara dua rahangnya, yaitu lisannya. Begitu juga dengan kaum laki-laki pun seperti itu. Yang banyak memasukkan kita ke dalam neraka adalah lisan, yang kita tidak bisa terkontrol. Kemudian kita tidak melihat apakah ucapan tersebut yang terbaik, atau mungkin itu adalah atau ucapan yang sangat buruk yang akan menghinakan kita. Nah, kita lanjutkan. Kita sudah sampai ke adab yang ke-12 dari adab berbicara. Maka beliau mengatakan di antara adab berbicara mendahulukan yang lebih tua dalam berbicara, baik dalam rapat dan yang lainnya. Lagi kumpul dengan keluarga, kemudian mau menyampaikan sesuatu, maka yang tua didahulukan. Yang tua didahulukan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Hudayj dan Sahal bin Abi Hamad. Keduanya mengatakan bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhaisa bin Mas'ud mendatangi Khaybar. Lalu keduanya terpisah dalam peperangan tersebut. Kemudian Abdullah bin Sahal terbunuh. Datanglah Abdullah bin Sahal, Huwais dan Muhaisa, yang keduanya adalah anak Mas'ud, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berbicara perkara sahabat mereka. Mulailah dengan Abdurrahman, dan ia adalah orang yang paling muda di kaumnya tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kabir. Maka dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Yahya bin Sa'ad pun berkata, yakni yang berbicara adalah yang lebih tua. Dan ini di antara adab. Dan ini di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan kesempatan yang tua dulu untuk menyampaikan apa yang butuh disampaikan. Kemudian dikecualikan di sini pula oleh perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana ia tidak mengedepankan dirinya di hadapan orang yang lebih tua darinya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, beritahukanlah kepadaku sesuatu pohon di mana perumpamaan pohon tersebut laksana seorang mukmin yang selalu memberikan makan kapan saja dengan izin Rabbnya, dan daunannya tidak berguguran. Maka terbesit dalam hatiku bahwa pohon itu adalah pohon kurma, kata Ibnu Umar. Namun aku tidak mau menyampaikannya atau mengemukakannya. Sementara ada Abu Bakar, ada Umar di sana yang hadir. Tatkala keduanya tidak memberi jawaban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pohon tersebut adalah pohon kurma. Padahal Ibnu Umar sudah tahu kalau itu pohon kurma, tapi karena yang hadir banyak orang-orang tua, akhirnya beliau tidak menjawab dan seterusnya. Kemudian ketika aku keluar bersama ayahku, aku berkata, wahai ayah, sesungguhnya telah terbesit dalam hatiku bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma. Maka Umar pun mengatakan, lalu apa yang menghalangimu sehingga tidak mengatakannya? Seandainya engkau mengatakannya, niscaya engkau lebih aku sukai daripada ini dan ini. Maka Ibnu Umar pun mengatakan, tidak ada yang menghalangiku kecuali aku melihatmu dan Abu Bakar tidak menjawabnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, aku berniat mengatakannya, akan tapi dalam kaum tersebut ada orang-orang yang dituakan, sehingga aku segera aku enggan untuk berbicara. Kemudian dalam riwayat Ahmad disebutkan, setelah aku perhatikan, ternyata aku adalah orang yang paling muda di antara kaum yang ada, maka aku pun terdiam.
Saya katakan asar-asar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendahulukan orang yang lebih tua adalah asar-asar yang populer, sebagaimana Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan yang lebih tua ketika bersiwak, seperti yang telah disebutkan dalam adab-adab bertamu. Di sini Ibnu Umar tidak mau menjawab karena kadang-kadang kalau kita jawab yang lebih muda, dikhawatirkan nanti yang lebih tua itu malu misalnya. Apalagi misalnya ada orang-orang yang, kecuali kalau ada di majelis yang mengatakan oh yang tua nggak boleh jawab, yang muda yang jawab maka silakan. Kalau ini enggak. Tapi biasanya kalau kita lihat di kajian-kajian, kadang yang memang yang mau menjawab itu anak muda. Yang orang tua ini kadang ya tahu tapi mereka tidak mau menjawab hal tersebut. Mungkin bisa jadi untuk mendahulukan yang muda sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Allahu ta'ala alam shawab. Kemudian yang berikutnya di antara adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin, tidak memotong pembicaraan orang lain. Maka silakan ketika ada orang berbicara, maka jangan potong pembicaraannya. Dan ini di antara adab berbicara adalah tidak memotong pembicaraan orang lain, karena mereka terkadang merasa senang melanjutkan pembicaraannya. Apabila sebagian di antara mereka berbicara dan memotong perkataan pembicara, maka hal itu akan menjadikan pendengar sulit memahaminya dan akan marah kepada orang yang memotong pembicaraan tersebut. Ini di antara adab memang. Hal ini dikuatkan juga oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jemaah. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah majlis dan beliau tengah berbicara kepada suatu kaum, seorang Arab Badui datang dan bertanya, kapan terjadinya kiamat? Akan tapi beliau melanjutkan pembicaraannya. Sebagian kaum tersebut mengatakan beliau mendengar ucapan orang itu, namun beliau tidak menyukainya. Sebagian yang lain mengatakan beliau tidak mendengarnya. Setelah menyelesaikan pembicaraan, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di mana orang yang tadi menanyakan waktu terjadinya kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, aku di sini wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika amanah telah diabaikan, maka nantikanlah datangnya hari kiamat. Orang itu pun bertanya, bagaimana amanah itu diabaikan ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadir as-saah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka nantikanlah datangnya hari kiamat atau datangnya kehancuran. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, dalil dalam hadis di atas adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi Rasulullah SAW melanjutkan pembicaraannya, yakni beliau tidak memutus pembicaraan beliau. Hal ini karena orang yang memiliki hak adalah orang yang membuka majlis, bukan si penanya. Maka pantaslah Nabi SAW tidak memotong pembicaraan beliau hingga menyelesaikannya. Dan dikecualikan juga dengan apa yang diucapkan oleh penterjemah Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata kepada Ikrimah, dia berbicara kepada kaum muslimin suatu kalimat setiap Jumat. Jika engkau enggan, maka lakukan 2 kali. Dan jika harus lebih sering, maka lakukan 3 kali. Dan janganlah engkau menjadikan kaum muslimin merasa bosan dengan Al-Quran ini. Dan jangan pula engkau menjumpai suatu kaum yang tengah berbincang atau memperbincangkan suatu, kemudian engkau bercerita kepada mereka sehingga mereka memotong percakapan mereka dan membuat mereka bosan. Akan tetapi diamlah apabila mereka meminta untuk bercerita kepada mereka, maka berbicaralah kepada mereka di saat mereka ingin mendengarkannya. Kemudian disebutkan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah menerangkan bahwa sebab dilarangnya pemotongan atau memotong pembicaraan karena hal tersebut akan menimbulkan kejenuhan, menimbulkan kebosanan, bahkan mungkin akan terjadinya pertengkaran dan mereka tidak saling paham dengan apa yang mereka ucapkan. Kemudian beliau mengarahkan agar duduk untuk mendengarkan dengan baik. Apabila mereka memintamu untuk bercerita, yakni tentang hadis dan selainnya, maka sampaikanlah kepada mereka, karena dengannya penyampaianmu akan lebih diterima. Ini dia.
Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang ke-14 tentang adab-adab berbicara. Kemudian di antara adab-adab berbicara, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa, sehingga orang yang mendengarnya paham, kemudian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Maka beliau mengatakan di sini, tergesa-gesa dalam berbicara menjadi sebab utama tidak dipahaminya suatu penyampaian dengan baik oleh pendengar. Maka oleh karena itu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan dengan tidak beliau sampaikan dengan tergesa-gesa. Ini yang diantara ajaran Nabi SAW. Kalau mengajarkan kepada sahabat beliau, kadang beliau sering mengulang-ulangi lafaz-lafaz tertentu. Yang beliau mengatakan la taghdha faradada miraran, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, wasiatkan aku suatu wasiat wahai Rasulullah, yang mana nanti wasiat tersebut aku tidak bertanya atau aku tidak melakukan ini dan itu misalnya. Maka Nabi SAW melihat kondisi laki-laki tersebut, beliau mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, kata Nabi SAW. Ini di antara anjuran dari Nabi SAW supaya dia paham dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu perkataan Nabi SAW tidak beliau sampaikan dengan tergesa-gesa, sehingga setiap orang yang duduk menyimaknya atau yang menyimaknya akan memahami apa yang beliau sampaikan. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, sesungguhnya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suatu hadis, jika ada orang yang mau menghitungnya, niscaya ia akan dapat menghitungnya, karena penyampaian beliau itu santai dan bisa dipahami. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suatu hadis dengan cepat sebagaimana kalian menyampaikannya dengan cepat. Dan dalam riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah SAW tidak berbicara dengan cepat sebagaimana kalian berbicara dengan cepat. Nah, beliau tidak menyampaikan suatu hadis dengan cepat sebagaimana kita menyampaikan dengan cepat. Dan ini diantara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau berbicara dengan tanda pemisah yang bisa dihafalkan oleh orang yang mendengarnya. Perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW tidak menyampaikan suatu hadis dengan cepat sebagaimana kalian menyampaikannya dengan cepat. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan yaitu memperbanyak dan saling menyambungnya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar, beliau mengatakan yakni menyambung penyampaian suatu hadis dengan tergesa-gesa sebagaimana disampaikan segera setelah sebagian yang lainnya atau tidak tersamarkan bagi orang yang mendengarnya. Maka di sini intinya beliau mengatakan di antara adab berbicara itu berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang berikutnya yang ke-15, beliau menyebutkan di antara adab-adab berbicara adalah merendahkan suara ketika berbicara, dan ini memang di antara adab. Apalagi kita berbicara dengan orang tua, misalnya orang tua kita, bapak, ibu kita, maka tidak patut bagi kita untuk meninggikan suara, maka berlemah lembut ngomong dengan mereka. Begitu juga ketika kita juga ngomong dengan anak kita, berlemah lembut. Ternyata berlemah lembut dalam berucap ini, tapi yang biasa-biasa, bukan dibuat-buat, cuma bukan yang dibuat-buat, yang biasa-biasa saja seperti ucapannya seperti biasa. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya surat Al-Luqman atau surat Luqman ayat yang ke-19, waqdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai yang terus melengking dan yang lainnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pelankanlah suaramu, merupakan suatu adab karena manusia dan juga adab sesama manusia dan juga kepada Allah. Sesungguhnya seburuk-buruk suara
yakni yang paling buruk dan hina adalah suara keledai. Sesungguhnya mengeraskan suara mengandung faedah dan maslahat. Maka mengeraskan atau kita sebutkan seandainya mengeraskan suara mengandung faedah dan maslahat, maka mengeraskan suara ini tidak akan menjadi ciri khusus dari keledai yang telah kita ketahui kehinaan dan kebodohannya. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala. Maka tidak diragukan lagi mengeraskan suara terhadap orang lain termasuk adab yang buruk dan menunjukkan ketidakhormatan kepada orang lain. Tapi ana menyampaikan ini sesuai dengan uruf saja. Ada orang yang bahasanya itu kencang-kencang kayak orang-orang Medan juga. Orang Medan itu kalau ngomong itu nggak bisa lemah lembut dia, maka akan kencang-kencang sesuai dengan kondisi. Ketika ada teman kita biasanya suaranya kencang, ya biasa-biasa saja sudah dengan hal tersebut. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin mengatakan barang siapa yang meninggikan suara di hadapan orang lain, maka setiap orang yang berakal sehat akan mengetahui bahwa ia tidak memiliki sikap yang atau dia memiliki sikap yang kurang hormat atau tidak memiliki sifat yang terhormat dengan hal tersebut terhadap orang lain. Berarti ini adabnya kurang. Maka orang kalau teriak-teriak ngomong sama sohibnya, padahal sohibnya itu bukan orang yang teriak-teriak suaranya, maka jelas itu adalah adab yang kurang bagus. Apalagi seorang anak dia ngomong ke orang tuanya dengan meninggikan suaranya, dengan membantah. Ini juga diantara sindiran untuk kita jangan sampai membantah orang tua kita, menghinakan orang tua kita. Bahkan kata Allah Jalla Jalaluhu, "Fala taqul lahuma uffi." Janganlah kalian mengatakan kepada orang tua. Bagaimana dengan meninggikan suara, kemudian mencaci maki mereka dan yang lainnya, maka jelas itu adalah sikap yang tidak baik. Maka disebutkan oleh Ibnu Zaid mengatakan, seandainya mengangkat suara merupakan sifat yang baik, niscaya Allah tidak akan menjadikannya sifat bagi seorang atau seekor keledai. Maka kalau memang bagus teriak-teriak tersebut, maka Allah enggak mensifatkan teriak-teriak itu sifatnya keledai. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Yang berikutnya adalah yang ke-16. Beberapa lafaz dan kalimat harus dihindari. Beberapa lafaz dan kalimat yang harus dihindari. Dari lisan-lisan sebagai pembicara terkadang terucap beberapa ucapan dan lafaz-lafaz yang dilarang secara syariat. Sebagian besar di antara mereka tidak mengetahui hukumnya dan sebagian lagi mengetahuinya akan tapi ia tetap saja mengucapkan karena lupa. Dan yang paling buruk adalah orang yang mengucapkannya dengan sengaja sementara dia mengetahui hukumnya. Kayak seperti yang kemarin kita sebutkan. Ada ucapan-ucapan kotor yang diselipkan oleh orang-orang supaya dia seperti ucapan biasa saja. Ucapan biasa saja seperti menyebut kata-kata anjing misalnya, kemudian dia ucapan-ucapan yang lain, apalagi sekarang tersebar di kalangan anak muda, tersebar di kalangan anak-anak yang baru dewasa, Masya Allah. Anak-anak kecil pun kadang sudah mulai berinteraksi dengan ucapan-ucapan seperti itu. Dan itu yang harus kita hindari dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita tahu bahwasanya itu adalah hal yang enggak boleh, maka hindarkan diri kita, jangan dilakukan. Kemudian dalam kesempatan ini tidak memungkinkan bagi kita untuk mengupas semua lafaz-lafaz tersebut. Akan tapi cukup bagi kita menyebutkan sebagian secara ringkas, karena sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya tidak pantas lagi ditinggalkan sebagiannya. Masalah sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa membenarkan lafaz atau bahwa membenarkan lafaz bukanlah sesuatu yang penting jika memang hati yang mengucapkannya selamat. Maka jawabannya yang dimaksud dengan ini adalah membenarkan lafaz-lafaz tersebut adalah yang disesuaikan dengan bahasa Arab. Maka perkataan ini benar bahwa dilihat dari sisi akidah yang selamat jika lafaz-lafaz tersebut tidak selaras dengan bahasa Arab. Selama maknanya dapat difahami dan selamat, maka hal tersebut tidaklah penting. Atau hal ini tidaklah penting. Namun, jika yang dimaksud dengan memperbaiki lafaz-lafaz pembicaraan adalah meninggalkan lafaz-lafaz yang menunjukkan kekufuran misalnya, kemudian kesyirikan,
maka perkataan tersebut tidaklah benar. Bahkan membenarkan lafaz tersebut merupakan sesuatu yang sangat atau membenarkan lafaz-lafaz tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting, dan tidak mungkin dikatakan kepada seseorang silahkan lisan Anda bebas mengucapkan apa pun selama niat Anda benar. Maka ini kita katakan tidak dibenarkan. Akan tetapi hendaknya dia mengucapkan perkataan-perkataan tertentu yang telah disampaikan oleh syariat. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin. Contohnya kayak menggunakan kata kemudian. Hati-hati dengan menggunakan kata kemudian. Orang-orang Arab itu melarang kita mengatakan aku disembuhkan oleh Allah kemudian obat. Ini enggak boleh. Dan obat atau sebagaimana yang disebutkan, wallahi wa bi fulan. Bukan pakai kemudian, yang dia langsung, yang dia menyetarakan hal tersebut. Seandainya kalau bukan Allah dan obat ini. Seandainya kalau bukan Allah dan obat ini, maka sungguh aku tidak akan sembuh. Ini enggak boleh. Karena kita menyamakan antara Allah dengan obat. Dan ini biasa kita sering sebutkan di bahasa Indonesia dan yang lainnya. Alhamdulillah, obat ini yang menyembuhkan saya, maka obat ini mujarab misalnya. Hati-hati dengan hal tersebut. Maka kita katakan ini adalah perantara dari Allah, dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan dengan perantara ini dan seterusnya. Allah ta'ala alam shawab. Kemudian di antara lafaz-lafaz yang disebutkan di sini, yang pertama adalah lafaz pengkafiran tabdi, tuduhan sebagai pelaku bid'ah, dan pelaku fasik, tuduhan sebagai seorang yang fasik. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh seorang mengatakan kepada saudaranya atau saudarinya dengan ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang ada orang lagi berantem, enggak tahu entah apa, tiba-tiba dia menyebutkan temannya adalah pelacur misalnya, atau dia mengatakan bapakmu adalah pelacur misalnya, atau ibumu adalah pelacur. Hati-hati dengan hal tersebut. Itu adalah kefasikan. Atau mungkin kita mengatakan engkau kafir, engkau ini, padahal tidak ada bukti tentang hal tersebut. Maka ini adalah hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita mengatakan orang ini adalah fasik, orang ini adalah pelaku bid'ah. Karena kita enggak tahu benarkah dia adalah pencetus bid'ah atau mungkin dia adalah korban bid'ah. Karena kebanyakan yang kita lihat di saudara-saudara kita di luar sana, bukan mereka yang mencetuskan hal tersebut, cuman mereka itu enggak tahu dalilnya, kemudian masih ada keraguan pada dirinya. Maka ini yang tujuan kita sampaikan yang sejelas-jelasnya. Maka jangan mudah mengatakan ente bid'ah, ente kafir, ente musyrik dan seterusnya. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau memang ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian telah diketahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya, dia mengatakan kepada saudaranya kafir, wahai kafir, maka sungguhnya kalimat itu tertuju kepada salah satu dari keduanya. Tertuju dari salah satu kepada keduanya. Kalau ternyata saudaranya tidak seperti itu, maka akan kembali kepada dia. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud, siapa saja seorang muslim yang mengkafirkan muslim yang lainnya, maka jika memang dia seorang yang kafir, maka apa yang dituduhnya itu benar, dan jika tidak, maka yang menuduh itu yang telah kafir. Hati-hati, ucapan kita ini balik lagi ke kita. Ucapan kita ini balik lagi ke kita, sehingga kalau berbicara harus diperhatikan. Kemudian beliau mengatakan di antara sekelompok orang ada yang Allah sebutkan mata hati mereka dan mereka melanggar kehormatan orang lain dengan ucapan kafir, tabdi dan fasik, seolah-olah mereka menyembah Allah dengan perkataan itu. Di antara mereka ada yang menggunakan ucapan takfir, kemudian tabdi atau fasik, secara mutlak dengan hati yang lapang. Sementara para ulama salaf dari generasi sahabat dan para imam Islam yang meneliti atau yang meniti jalan petunjuk mereka, seperti Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, mereka sangat berhati-hati dengan ucapan ini, terlebih dalam ucapan kafir, kemudian juga ahlu bid'ah misalnya, kemudian fasik.
di mana mereka tidak mengucapkan sedikit pun dari lafaz-lafaz itu kecuali telah jelas bagi mereka dalil-dalil yang ada lagi keraguannya atau tidak ada lagi keraguan pada dirinya. Contoh misalnya, kita ngelihat ada orang lagi nyembah batu, maka nggak boleh kita langsung mengatakan kafir, nggak boleh. Nggak boleh. Memang perbuatannya adalah perbuatan kafir, tapi harus disampaikan apakah dia paham dengan hal tersebut atau tidak. Kemungkinan dia bisa ikut-ikutan ke orang lain, melihat ada orang datang ke pohon tersebut minta duit, dikasihkan duit oleh jin penunggu tersebut, kemudian dia ikut-ikutan dan dia nggak paham dengan hal tersebut, maka tidak mudah kita mengatakan ini dan ini. Tetapi perbuatannya jelas adalah perbuatan orang-orang kafir. Kemudian yang berikutnya, di mana mereka tidak mengucapkan sedikit pun dari lafaz itu kecuali setelah jelas bagi mereka dalil-dalil yang tidak ada lagi keraguan padanya, dan seluruh penghalang pun telah ditiadakan pada diri seseorang yang dituju, serta hujjah telah sampai kepadanya. Ini yang sering kita berhati-hati dengan hal tersebut. Sampai ke orang kita mengatakan ahli bid'ah, kemudian kafir, fasik. Maka untuk mengatakan hal tersebut, kalau sudah sampai dalil ke dia nggak ada rancu-rancu lagi di kepalanya, sudah jelas sama sekali, kemudian dia melakukan hal tersebut, maka nyocoklah dia dipanggil ahlu bid'ah, kemudian pelaku bid'ah, kemudian dia kita katakan kafir, kemudian kita katakan dia fasik. Kalau memang sudah nyata-nyata dalil sudah sampai ke dia, kemudian dia menolak hal tersebut. Maka disebutkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ia berkata dalam khutbah pada Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza. Ini ketika beliau khutbah Idul Adha. Kemudian disebutkan juga dalam hadis ini ketika beliau haji wada, menasihati para sahabat di haji wada tersebut. Beliau mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian di atas diri sama kalian itu haram hukumnya, nggak boleh. Maka nggak boleh kita tumpahkan ke darahnya saudara kita, tidak boleh kita ambil hartanya dengan zalim, kemudian tidak boleh pula kita merusak kehormatannya, nggak boleh, haram hukumnya. Dan merusak kehormatan itu banyak caranya, dengan mencaci maki dia, menghina dia, dan yang lainnya. Maka seorang kaum muslimin dan muslimat, lisannya itu tidak mudah untuk menghina dan mencaci maki orang lain. Nabi SAW mengatakan, kehormati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan ini dan negeri kalian ini, fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza wal yuballigh asy-syahidul ghaib fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa au'a lahu minhu. Kemudian hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada siapa yang tidak hadir, dan orang yang hadir bisa jadi menyampaikan kepada orang yang lebih memahaminya. Maksudnya kalau ada kebaikan kita dengar, salinglah kita memberikan kebaikan tersebut, kabarkan kepada saudari kita, kabarkan kepada saudara kita. Kemudian yang kedua, di antara perkataan yang dilarang dalam syariat dan terkadang kita bermudah-mudahan dengan hal tersebut, apa itu? Celakalah kamu, celakalah manusia, dan yang lainnya. Mudah-mudahan engkau celaka, seperti itu misalnya. Maka ini adalah ucapan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum, apabila seorang mengatakan manusia telah celaka, maka dialah yang paling celaka di antara mereka. Hati-hati, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang akan membuat kita dihinakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dengan ucapan celaka dan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini sabda beliau, maka dialah yang paling celaka di antara mereka, dengan hukum rafa sebagaimana khabar mubtada, dan diriwayatkan juga dengan fathah yaitu fi'il madhi dengan wazan af'ala. Dialah yang, atau yakni dialah yang menyebabkan
mereka celaka. Pada hakikatnya bukan mereka yang binasa. Maksudnya ucapan kita ini akan balik kepada kita, hati-hati. Jangan bermudah-mudahan mengucapkan hal tersebut. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, beliau mengatakan para ulama telah bersepakat bahwa celaan ini hanyalah bagi orang-orang yang mengatakan dengan tujuan meremehkan orang lain, menyombongkan diri di hadapan mereka, mengutamakan dirinya atas mereka, dan menjelek-jelekan berbagai keadaan mereka karena dia tidak mengetahui rahasia Allah yang ada dalam ciptaannya. Nggak boleh menghina orang, meremehkan orang lain. Oh, ada saudara kita kekurangan mungkin fisiknya, nggak boleh kita hinakan, nggak boleh kita remehkan, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan yang terbaik. Kadang ada orang yang kurang, Masya Allah, ada kita dapati orang yang kurang mungkin tubuhnya, tapi kita tidak sehebat dengan dia. Contoh misalnya ada orang yang kurang fisiknya, Masya Allah, tangannya nggak ada. Kita yang rajin bekerja, duit banyak, tapi kita tidak memiliki kelebihan. Mereka bisa hafal 30 juz, mungkin adabnya luar biasa, akhlaknya kepada orang tua luar biasa, dan yang lainnya. Maka kita tidak pantas meremehkan, mencela, menghina orang lain. Bisa jadi mereka lebih baik daripada kita. Dan ini pernah terjadi jemaah di kalangan para sahabat. Ketika melihat Ibnu Mas'ud lagi naik pohon, dilihatlah kaki beliau itu kecil sebelah sama sahabat yang lainnya. Kemudian mengatakan, ya Ibnu Mas'ud kakinya kecil sebelah, diajak. Akhirnya didengar oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan seandainya Ibnu Mas'ud itu berinfak dengan 1 mud, mau gandum, mau apa, dengan 1 mud, dan kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu belum mencapai separuh dari apa yang diberikan atau dari apa yang dia infakkan oleh sahabat tersebut. Itu dia berinfak dengan hal yang remeh, itu tidak ada apa-apanya dengan kita berinfak sebesar gunung emas, itu pun nggak ada apa-apanya, bahkan separuhnya pun nggak nyampe dengan hal tersebut. Hati-hati, karena memang Allah Jalla Jalaluhu memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya, dan kita harus yakin dengan hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia mengutamakan dirinya atas mereka, menjelek-jelekan keadaan mereka karena mereka tidak mengetahui rahasia yang ada dalam ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka berkata, adapun orang-orang yang mengatakan dalam keadaan sedih karena dia melihat adanya kekurangan dalam perkara agama pada dirinya dan diri orang lain, maka hal tersebut tidak mengapa. Sebagaimana dia mengatakan, tidaklah aku mengetahui umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan mereka mendirikan solat. Demikian penafsiran Imam Malik yang diikuti oleh kaum muslimin. Al-Khattabi mengatakan maknanya bahwa seorang akan selalu mencela kaum muslimin, menyebutkan keburukan mereka, dan mengatakan bahwa manusia telah rusak, dan perkataan semisalnya. Dan itu terjadi di masyarakat kita, jemaah, di lingkungan kita. Orang meremehkan yang satu, orang menghina yang satu. Maka kita belajar adab itu supaya lisan kita tidak mudah menghina orang lain, apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita, suami kita, istri kita. Nggak boleh kita meremehkan mereka, karena mereka memiliki jasa-jasa yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW? In karihta khuluqan, nah jikalau engkau membenci suatu akhlak dari pasanganmu atau mungkin orang, bisa jadi ada kebaikan yang dia miliki yang lebih banyak daripada hal tersebut. Kemudian jika dia melakukannya, maka dialah orang yang paling binasa dan keadaannya paling buruk di antara mereka, disebabkan dosa yang menyertai dia. Karena mencela, melecehkan mereka, terkadang hal tersebut akan mengakibatkan munculnya sifat ujub. Hati-hati. Ini kita suka mencela orang, kadang-kadang ujub, kita berbangga dengan hal tersebut. Kita bahkan meremehkan manusia, menganggap kita lebih baik. Bahkan walaupun itu adalah perkara masalah agama, misalnya ada ibu-ibu yang Masya Allah, dia bisa berinfak sampai jutaan, kemudian melihat temannya cuma bisa bawa makanan saja ke masjid supaya ada orang yang makan, dia remehkan. Maka nggak boleh dengan hal tersebut. Karena bisa jadi dia melakukan amalan yang remeh di sisi Allah adalah amalan yang terbaik. Kata disebutkan oleh ulama kita. Beliau mengatakan di antaranya adalah Imam Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan, "Fakam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah."
Wa kam min amalin kabir tusaggiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil Allah buat dia menjadi besar gara-gara niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar Allah buat kecil gara-gara niatnya. Hati-hati dengan hal tersebut. Jangan sampai kita ngeremehkan orang lain. Sehingga kekaguman pada diri sendiri dan memandang bahwa dirinya ya yang paling baik, maka dirinya lah yang paling baik dia anggap seperti itu, maka itu akan membuat dia menjadi binasa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bersumpah dengan selain nama Allah, maka ini juga enggak boleh. Kita dilarang untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia telah kufur dan dia telah menyekutukan Allah. Kemudian diantaranya pula yang keempat, insyaallah nanti kita akan baca lagi. Yang keempat, bersumpah dengan kalimat talak. Makanya enggak boleh bentar-bentar mengatakan talak, kemudian yang seterusnya. Namallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Masih banyak tentang permasalahan ucapan-ucapan yang biasa terjadi di masyarakat dan kita meremehkannya, dan itu adalah ucapan yang dilarang dalam syariat Allah Jalla Jalaluh, ucapan yang akan membuat kita dimasukkan ke dalam api neraka, ucapan yang akan membuat kita binasa di dunia dan di akhirat. Namallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Maka kesimpulannya di sini tentang adab-adab bicara, yang ke-12 adalah mendahulukan yang tua dulu sebelum yang muda. Ini di antara adab, dahulukan yang tua. Kemudian yang berikutnya, tidak memotong pembicaraan. Biarin orang selesai dulu ngomong sejelas-jelasnya, kemudian baru kita jawab atau baru kita balas. Kemudian yang berikutnya adalah berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang berikutnya, merendahkan suara dan tidak berucap dengan suara yang keras dan kencang kepada orang-orang yang ada di depan kita dan yang lainnya. Nah, adapun kalau akan menimbulkan fitnah dengan suara tersebut, maka biasa-biasa saja. Jangan terlalu dilenggak-lenggokkan suaranya. Misalnya ketika ada yang nelpon dia, ternyata itu bukan mahramnya misalnya, maupun dia ustadz atau yang lainnya, maka suaranya biasa-biasa saja, jangan dibuat-buat. Kemudian beberapa lafaz kalimat yang harus dihindari dan berhati-hati dengan hal tersebut, karena itu terkadang sudah menyebar luas di kalangan kita dan kita menganggap remeh. Sebagaimana yang kita sebutkan yang telah lalu, ada ucapan-ucapan yang ya ini secara umum, nah ucapan-ucapan yang ada ucapan kotor dibuat sudah mulai biasa. Hati-hati dengan hal tersebut. Ketika kita tahu itu tidak boleh kemudian kita lakukan terus, maka jelas akan berbuah dosa. Kemudian di antara yang disebutkan di sini, lafaz yang tidak boleh, jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah mengatakan ahlu bid'ah, jangan mudah mengatakan fasik, kecuali kalau memang sudah jelas, dia sudah disampaikan hujahnya, dia sudah enggak ada lagi kebingungan dengan hal tersebut, soalnya jelas. Bahkan ada ketika seorang itu nih, ada di antara contoh, Anda enggak nyebut namanya. Ada seorang kiai dikatakan disampaikan bahwasanya ini amalan adalah tidak boleh dalam agama Islam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Apa katanya ngomong? Iya, itu tidak ada dalil, tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tapi kan kalau kita tidak mengerjakannya, nanti orang-orang yang di kampung itu akan bawakan kita parang. Dia takut supaya nanti pamornya yang dia jadi ustadz di sana, jadi kiai di sana hilang gara-gara ngelarang orang lain. Dia mengatakan, saya tahu itu tidak ada dalilnya, itu adalah perbuatan yang diada-adakan dalam agama. Lah toh kalau kita larang mereka, mereka akan menyerang kita, mereka akan membawa parang untuk bunuh kita misalnya. Maka ucapan orang seperti ini sudah layak dia dikatakan bid'ah atau dia fasik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah nyampe hujah sama dia, sudah nyampe dalil sama dia, tapi dia tidak mau mengerjakan hal tersebut. Padahal Imam Syafi'i mengatakan, atau disebutkan, beliau mengatakan, lawistabanat lakumus sunnatu rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam lam yakun ayyada'aha liqauli ahadin. Jikalau ada orang sudah jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enggak boleh dia melepaskan sunnah Nabi tersebut gara-gara ucapan manusia. Itu hukumnya adalah haram, itu adalah kefasikan. Jelas, kalau ini jelas boleh. Tapi kalau kita enggak tahu, mungkin dia ada syubhatnya, maka jangan mudah mengatakan ahli bid'ah, kemudian kafir, kemudian fasik. Khawatirnya kalau mereka ternyata tidak seperti itu balik kepada kita. Ingat, hati-hati dengan ucapan tersebut. Kemudian yang kedua, celakalah engkau, celakalah manusia, maka ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati dengan ucapan. Ingat, berhati-hati dengan ucapan kita ketika mau berbicara. Perhatikan apakah memang dia baik, apakah memang ini yang diajarkan oleh Nabi, dan itu yang akan membuat kita selamat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Fadhal, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Bapak? Ada. Ibu? Mungkin ada dari ibu-ibu. Kalau enggak ada, kita cukupkan. Berarti sudah paham, sudah tahu sekarang dalilnya. Berarti bawa sama ibu-ibu, hati-hati, jangan suka mencela, jangan suka mencaci maki, jangan suka menghinakan orang lain. Terus jaga diri kita dengan hal tersebut. Allah ta'ala misal, karena tidak ada pertanyaan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala terus senantiasa menjaga kita untuk terus beribadah kepadanya dan tidak mati kecuali dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan urusan dunia dan akhirat kita dan memasukkan kita ke dalam surga bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang yang kita cintai, baik dari anak, keluarga kita, istri kita, kemudian suami kita dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.